Hai semuanya, saya Makusno Fatima. Saya akan menjelaskan seluk-beluk mengenai revolusi industri 4.0. Nah, mengapa disebut revolusi industri 4.0? Karena pada era sekarang ini industri menjadi semakin canggih, di mana perusahaan industri pada awalnya membutuhkan banyak karyawan, kini sebagian besar telah digantikan oleh mesin teknologi. Pada tahun 2014, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan revolusi industri 4.0 adalah perubahan besar dalam segala aspek produksi industri dengan menggabungkan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Nah, bagaimana sih sejarah kemunculan dan fase-fase perkembangan revolusi industri itu sendiri? Perkembangan revolusi industri dimulai dari revolusi industri 1.0, ditandai dengan penemuan dan pengembangan mesin uap oleh insinyur Skotlandia James Watt pada tahun 1769. Mesin uap ini menggantikan sebagian besar tenaga kerja manusia dan hewan yang sebelumnya digunakan untuk menjalankan mesin atau melakukan pekerjaan manual. Sebagai contoh, mesin uap digunakan di tambang batu bara untuk menggerakkan pompa air atau mesin penggiling. Revolusi industri pertama juga mengubah dunia transportasi dengan munculnya lokomotif, kapal uap, dan kendaraan bermotor pertama. Kemudian di tahap berikutnya yaitu tahap industri 2.0 ditandai dengan perkembangan alat tenaga dan peralatan listrik. Pada abad 19, ilmuwan seperti Michael Faraday dan Thomas Edison berkontribusi besar pada pengembangan teknologi listrik. Faraday menemukan prinsip elektromagnetik yang menjadi dasar generator listrik, dan Edison membuat lampu pijar yang praktis. Motor listrik yang efisien menggantikan penggunaan tenaga uap yang menjadi ciri revolusi industri 1.0. Kemudian untuk revolusi industri 3.0, fase berikutnya ditandai oleh perkembangan teknologi otomatisasi, elektronika, dan komputer, dan dimulai pada pertengahan abad ke-20. Dengan perkembangan komputer dan semikonduktor, pengembangan komputer menjadi lebih kuat dan efisien, dimungkinkan oleh teknologi transistor. Selama periode ini, komputer besar-besaran pertama muncul, seperti IBM 360 dan robot industri pertama digunakan dalam berbagai industri. Kemudian, pada sekarang ini merupakan revolusi industri 4.0, adalah tahap terbaru dalam perkembangan industri yang ditandai oleh integrasi teknologi digital yang canggih dan penggunaan data sebagai komoditas utama. Nah, pada fase ini terus berkembang dalam transformasi industri global, di mana penggunaan data menjadi penting. Perangkat-perangkat Internet of Things, termasuk perangkat seperti sensor, mesin kendaraan, dan lainnya, dan mereka dapat berkomunikasi dengan internet dan menghasilkan jumlah besar data yang digunakan untuk analisis, pengambilan keputusan, dan pengawasan lebih baik. Infrastruktur komputasi awan yang kuat yang merupakan bagian penting dari revolusi industri 4.0 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengolahan data Internet of Things. Nah, apa sih dampak revolusi industri 4.0 bagi kehidupan manusia? Revolusi industri 4.0 memiliki dampak positif dan juga negatif. Nah, dampak positifnya yaitu seperti kemudahan dalam mengakses informasi, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin, sehingga mengurangi biaya produksi, kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli. Dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Adapun untuk dampak negatif, seperti lebih rentan terhadap serangan siber, karena proses produksinya menggunakan mesin teknologi dan oleh sebab itu sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Kemudian butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Kemudian adanya urbanisasi di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar dan kemudian berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya dapat merusak lingkungan. Nah, apa sih kaitan revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Kedua konsep ini mendukung aplikasi teknologi mutakhir seperti Internet of Things, AI, dan robotika untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menciptakan peluang yang baru. Yang keduanya memiliki misi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui penggunaan teknologi canggih. Tetapi Society 5.0 menekankan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam penerapan teknologi. Sekian dari saya, itulah beberapa hal tentang revolusi industri 4.0. Terima kasih.